Aku bukan menantu sampah. Bab 859. Dia adalah ahli waris keluarga Lin yang sebenarnya. Seluruh generasi keluarga Lin juga mempermasalahkan hal tersebut. Keluarga Lin paling mementingkan nama baik keluarga, sehingga hanya akan menikahi wanita dari keluarga ternama, termasuk Sutinah juga. Tidak peduli bagaimana cara kerja dirinya, dia tetap saja adalah anak perempuan sulung dari keluarga Zhao. Namun Marson malahan melahirkan seorang anak yang memiliki ras campuran, sedangkan ibu dari anak tersebut bahkan bekerja di tempat bordil, benar-benar merusak nama baik keluarga. Kakak sepupu, ayah masih memiliki berbagai urusan perusahaan di negara Nemesis. Setelah selesai mengurus semuanya dia akan pulang negeri. Philoid tetap saja tersenyum dengan sopan, kakak sekarang masih di kota sahaja kan? Setelah aku pulang, aku ingin mengadakan acara di rumah tua keluarga Lin. Sampai saat itu kakak harus hadir ya. Rocky mengeluh sinis untuk menyindirnya, hadir. Itu rumahku, aku bisa pulang sesuka hati. Tidak tahu juga siapa yang mengizinkan kamu untuk mengadakan acara di rumah keluarga Lin. Mengadakan acara dan mengundang dirinya. Philoid ini sudah menganggap dirinya sebagai pimpinan keluarga Lin ya. Wajah Philoid sedikit kejang, namun tetap mempertahankan senyuman di wajahnya. Kakak, kalau aku tidak salah menebak, kamu sudah meninggalkan keluarga Lin untuk beberapa tahun kan? Sudah bukan anggota keluarga Lin lagi. Kenapa? Kamu mengira kalau aku sudah meninggalkan keluarga Lin, kamu sudah bisa menganggap diri sendiri sebagai ahli waris dari keluarga Lin ya? Rocky sama sekali tidak sungkan, kamu ini apaan? Nada sindiran dalam kalimat tersebut kesannya sangat jelas. Meskipun Philoid sanggup menahan amarah, namun tetap saja tidak dapat mempertahankan senyuman di wajahnya lagi. Kakak sepupu, aku mengucapkan salam dengan tulus, kenapa kamu begitu menuntut? Pergi saja. Nada bicara Rocky sangat datar, meskipun kamu memiliki marga Lin, kamu tidak perlu salah menilai kedudukan kamu sendiri. Di dunia ini banyak sekali orang yang memiliki marga Lin, tetapi yang bisa dicatat ke dalam daftar anggota keluarga Lin, tidak termasuk kamu. Kalau kamu memiliki kesadaran, berhati-hati saja dalam bertindak, jangan memperhitungkan hal yang bukan urusanmu lagi. Setelah selesai bicara, Rocky tidak memedulikan reaksi wajah Philoid dan langsung memutuskan sambungan telepon. Kesan Rocky terhadap Philoid tidak terlalu baik, meskipun penampilan Philoid terkesan sopan dan santun, namun pada kenyataannya sikap Philoid sama persis seperti Marson. Bagaimanapun anak memang seperti ayah. Kedua orang tua Rocky sangat berbaik hati, dengan mempertimbangkan hubungan darah antara sesama keluarga Lin, sehingga tidak peduli sifat Marson yang begitu munafik atau perbuatan Marson yang keterlaluan, mereka tetap saja diam-diam bertahan. Semua ini hanya dikarenakan ingin mempertahankan keharmonisan keluarga Lin. Namun Marson malahan lupa budi, dia bukan hanya melakukan strategi licik, malahan merebutkan hak sebagai ahli waris keluarga Lin pada saat kedua orang tua Rocky meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Sama sekali tidak ada rasa simpati maupun kasih sayang antar keluarga, dia bahkan mengadakan acara perayaan terhadap kecelakaan tersebut. Oleh sebab itu kakek tua sangat emosi dan mengusir dirinya ke luar negeri. Akan tetapi meskipun demikian, Marson tetap saja akan pulang negeri apabila mendapatkan kesempatan, sehingga Rocky juga pernah bertemu beberapa kalinya dengan Philoid, oleh sebab itu dia sangat mengerti dengan sikap dan karakter adik sepupu tersebut. Sejak kecilnya Philoid sudah sangat licik,
Meskipun dia berpura-pura kalem di hadapan orang tua, namun pada belakangnya selalu melakukan berbagai perbuatan tidak senonoh. Berbagai generasi muda di keluarga Lin juga pernah dijebak oleh Philoid. Saat itu, ketika Fiska menyentuh Philoid dengan tanpa sengaja, budak ini bahkan langsung terjatuh dan menangis, sekalian menuduh Fiska kalau Fiska mendorong dirinya ke dalam kolam dan ingin menenggelamkan dirinya, sehingga Fiska dihukum oleh kakek tua dan dikurung di rumah selama 3 hari. Rocky sama sekali tidak ingin melayani Philoid, orang yang tidak berhak masuk ke dalam daftar anggota keluarga Lin, bahkan berani menyebut dirinya sebagai pimpinan keluarga Lin untuk kedepannya dan beraninya mengundang dia makan bersama di rumah tua keluarga Lin. Benar-benar lelucon. Di dalam sebuah mansion mendekati laut yang berada di negara Nemesis. Layar video yang berada di hadapan Philoid telah diputuskan. Senyuman palsu yang berada di wajahnya juga menghilang secara langsung. Tatapan matanya juga semakin sinis. Di dalam ruang tamu yang berada di mansion, 3 orang pengawal negara asing sedang berdiri di sana. Salah seorang pengawal bertanya dengan nada sopan, "Tuan Philoid, budak ini begitu tidak tahu diri. Kamu sudah mengundang dia, tetapi dia bahkan begitu arogan. Perlu mencari orang untuk membunuh dia. Tidak buru-buru." Philoid melambaikan tangan dengan reaksi datar, "Hari ini aku hanya sekedar menyapa Rocky. Setelah aku dan ayah pulang negeri, aku akan menagih semua utang piutang." Dia sengaja menelepon Rocky, mana mungkin bermaksud untuk menyapa secara tulus. Dia hanya sekedar ingin merusak suasana hati Rocky dan memberikan tantangan kepada dirinya saja. Dia ingin memberitahukan Rocky bahwa kedepannya perusahaan Gria akan dikendalikan oleh dirinya. Akan tetapi hal yang terjadi malahan di luar dugaan Philoid. Rocky bahkan begitu tidak segan terhadap dirinya. Dia bukan hanya sekedar memaki dirinya, malahan juga mempermalukan masa lalu dirinya. Hal yang paling dibenci oleh Philoid yaitu, meskipun dia sebagai anaknya Marson, namun pimpinan keluarga Lin malahan tidak mau mengakui status kedudukan dirinya. Philoid mengepal erat tangannya dan berkata dengan nada geram, "Suatu hari, aku pasti akan membakar tempat ibadah di rumah tua keluarga Lin, lalu menghapus semua orang yang merusak pemandangan dari daftar anggota keluarga." Apabila tidak ada Rocky, laki-laki dari generasi muda pada keluarga Lin juga hanya menyisakan dirinya saja. Kedepannya dia adalah ahli waris keluarga Lin yang sebenarnya. Rocky sudah menyindir Philoid di dalam panggilan video barusan, sehingga saat ini suasana hatinya sudah lumayan baik. Sebenarnya dia bukan orang yang begitu perhitungan, hanya saja perbuatan Marson dan anaknya pada dulu benar-benar sangat keterlaluan. Rocky masih mengingat dengan jelas, pada upacara pemakaman kedua orang tuanya, Marson datang berjamaah karena paksaan kakek tua, namun dia bahkan mengenakan jas panjang berwarna merah dan masuk dengan gaya arogan, wajahnya penuh dengan senyuman riang. Setelah mengetahui kabar kematian kedua orang tuanya, Philoid yang masih kecil bahkan sangat senang dan mengatakan bahwa hal ini adalah takdir. Rocky mengingat semua kejadian ini di dalam hatinya. Hal ini juga merupakan alasan mengapa dia setuju untuk bekerja sama dengan Sutinah dalam beberapa waktu ini. Meskipun Sutinah mempunyai niat ganas dan juga menginginkan perusahaan Gria, namun yang diinginkan oleh Sutinah hanya sekedar uang dan kekuasaan, setidaknya tidak seperti Marson yang begitu arogan dan menjijikkan. Suatu saat nanti, dia akan membuat Marson menyesal dengan semua perbuatannya. Saat sore, Rocky menerima panggilan telepon dari Yulia. "Rocky,
Kamu yang melempar Nando ke depan pintu keluarga Qin ya? Kenapa? Semalam, Nando yang berlumuran darah dibuang oleh rombongan pria berpakaian hitam ke pintu belakang keluarga Qin, bahkan mengencingi ke tubuhnya. Yulia menjelaskan dengan nada tenang, setelah keluarga Qin mengantar dia ke rumah sakit, ternyata semua tulang yang berada di tubuh Nando telah dipatahkan oleh orang, bagian otak juga mengalami tekanan besar dan masih dalam keadaan koma. Rocky mengangkat alis. Rocky mengira bahwa dirinya telah menyerahkan sebuah permasalahan menyusahkan kepada Sutinah, namun meskipun Sutinah tidak membunuh Nando, dia tetap saja bisa melampiaskan amarah kepada orang keluarga Qin. Mereka bahkan mengencingi Nando di depan pintu keluarga Qin. Kamu yang buat bukan? Yulia lanjut bertanya. Sebagian luka pada tubuh adik sepupumu, memang aku yang menyebabkan. Rocky sama sekali tidak bermaksud menutupi kenyataan ini. Kenapa? Kamu sekarang ingin menuntut tanggung jawab. Haha. Yulia tiba-tiba tertawa, aku baru saja ingin mengajakmu untuk merayakan hal ini. Pada saat melihat tubuh Nando yang penuh dengan bau kencing dan diseret ke dalam pintu rumah keluarga Qin, rasa senang di hatiku tidak dapat digambarkan lagi. Aku sekarang sedang menunggu kamu di Blue Mountain Cafe. Sampai ketemu nanti. Kamu. Rocky hanya sempat melontarkan satu kata saja. Telepon dirinya sudah terlanjur diputuskan. Rocky menggeleng kepala dengan tidak berdaya. Sifat Yulia tetap saja begitu, sama sekali tidak memberikan kesempatan penolakan kepada dirinya. Maksud dari bahasa Yulia sudah sangat jelas. Intinya dia tetap harus pergi. Sifat kamu ya, sama sekali tidak lembut, mana ada yang mau. Rocky menghela nafas dan keluar dari pintu villa. Tidak lama kemudian, Rocky sudah tiba di depan pintu kafe. Waktu saat ini kebetulan adalah sore hari, suasana di kafe juga sedang baik, berbagai pasangan sedang duduk di dalam kafe. Setelah masuk ke dalam, Rocky langsung melihat Yulia yang sedang menopang pipi. Dia duduk di tempat yang berada di samping jendela. Matanya yang sedang menatap luar sepertinya sedang merenungkan sesuatu dan terkesan sedih. Gaun panjang berwarna merah mawar memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah, sehingga kulit tubuhnya juga lebih terkesan putih dan mulus. Kerah gaunnya sangat terbuka, sehingga bentuk di bagian dadanya juga kelihatan jelas. Aku bukan menantu sampah. Bab 860 Kamu buka kamar saja. Rocky yang menatap demikian terbengong beberapa detik, kemudian menelan air ludahnya. Benar-benar menawan. Biasanya, dia sudah terbiasa dengan kecantikan Yulia yang terkesan dingin dan tegas. Pakaian Yulia seolah-olah hanya seragam kerja, ditambah lagi stoking berwarna hitam dan sepatu tumit tinggi. Namun hari ini tiba-tiba melihat Yulia yang mengenakan gaun panjang, sehingga Rocky yang melihatnya menjadi sedikit bengong. Dingin, ramah, menawan, hebat. Berbagai jenis aura yang berpadu di tubuhnya, namun tidak terkesan ganjil. Yulia yang duduk di samping meja, bagaikan bunga mawar yang mekar di bawah cahaya bulan dan menebarkan aroma wangi yang menggoda. Orang yang berlalu di luar jendela, pastinya akan terus menatap dirinya. Bahkan ada seorang pria yang hanya fokus menatap Yulia, sehingga menginjak ke dalam selokan dengan tanpa sengaja dan terjatuh. Rocky berjalan ke hadapan Yulia dan duduk di tempat, kemudian mengambil kopi yang berada di atas meja dan menghabiskannya dengan sekali teguk. Setelah itu dia berkata, "Buat apa mencari aku?" Yulia melirik gelas kosong yang berada di atas meja, lalu mengeluh, "Ini kopi luwak, aku sengaja meminta orang bawa dari hutan tropis,
Satu gelas saja harus 4 juta, kamu habiskan begitu saja dalam sekali teguk. Bukannya hanya sekedar kopi kotoran luwak ya. Rocky berkata dengan nada tidak peduli, kalau tahu aku juga tidak mau minum. Aku tidak mengerti kenapa kalian suka proses kotoran luwak menjadi kopi. Bahasa kamu tidak boleh lebih elegan lagi ya. Yulia memperlihatkan tampang muak kasar. Kafe yang begitu mahal malahan mendapatkan sebutan kotoran dari mulut Rocky. Yulia yang mendengar demikian juga tidak berselera lagi. Rocky tersenyum dan berkata, kenapa juga kalau aku kasar, kamu tetap saja suka mencari aku. Rocky melihat suasana hati Yulia yang sedang murung, sehingga sengaja bercanda dengannya. Aku memang suka mencari kamu. Yulia mengangkat alis dan menatap Rocky dengan tatapan menantang, kamu berani tidak datang. Rocky menyandar di kursi, sambil menghayati kecantikan Yulia, sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya aku juga tidak ingin datang. Biasanya kalau aku menerima telepon dari wanita, apalagi ketika mengajak aku di malam hari, aku tidak bakal tertarik. Apalagi kalau wanita cantik yang mengajak aku sudah bosan melihat wanita cantik. Reaksi wajah Yulia sedikit dingin, dalam hatinya merasa sedikit tidak senang. Namun setelah itu Rocky langsung berkata, tetapi, syarat ketentuan di atas hanya sekedar untuk wanita lain, kamu sudah terkecuali. Yulia yang baru saja ingin meledak, langsung kaku terbengong setelah mendengar kalimat tersebut. Sejenak kemudian, dia pura-pura melotot Rocky, kemudian menopang dada dan menatap Rocky dengan tatapan seru. Kalau begitu di dalam hatimu, keberadaanku sangat spesial. Anggap saja iya. Rocky menjawab dengan reaksi wajar, namun tatapannya malahan terus menatap ke arah bawah. Saat ini tubuh Yulia sedikit maju ke atas, kedua tangannya yang sedang menopang pipi bertahan di permukaan meja. Hal ini membuat kerah gaunnya yang rendah menjadi semakin menarik perhatian. Tidak tahu juga apakah wanita ini sengaja atau bukan. Wanita ini sepertinya salah makan obat, biasanya dia selalu bersikap dingin terhadap dirinya, namun saat ini malahan berubah sikap biasanya. Saat tatapan Rocky sedang melekat pada tubuhnya, Yulia tertawa dengan suara yang manis. Aku mau tanya kamu pemilik perusahaan Nogo bukan? Rocky menahan nafas dan langsung menyimpan tatapannya, dalam hatinya mulai waspada. Kenapa bertanya seperti itu? Yulia mengedipkan matanya yang indah, kemudian menatap Rocky dan berkata, Melanie sudah mengikat perjanjian dengan perusahaan Nogo. Nominal perjanjian bahkan mencapai angka 4 triliun, sama sekali tidak merasa ragu. Aku sudah lama bekerja sama dengannya. Selain menghadapi kamu, dia tidak pernah begitu buru-buru. Oh ya, Rocky meneguk kopi untuk mengelabui reaksinya. Saat ini dia telah mengetahui niat kedatangan Yulia. Saat ini, Yulia lanjut bertanya lagi, keluarga Kim juga tertarik dengan perusahaan Nogo, jadi juga bermaksud membeli sahamnya. Lagi pula kamu adalah pemiliknya, aku tidak pernah curiga dengan kemampuanmu. Hehe. Rocky tertawa di dalam hati. Gadis ini sedang menggali rahasianya, kiranya dia tidak mengerti maksudnya ya. Bagaimana? Yulia terus menatap Rocky dan memperhatikan semua reaksi wajahnya, kamu jangan mau membohongi aku. Sebenarnya kamu pengelola perusahaan Nogo atau bukan? Setelah itu dia lanjut bertanya, kemudian menendang kaki Rocky dengan sepatu tumitnya. Aku seorang wanita, kamu tidak boleh menipu aku, kalau tidak aku akan menyumpahi kemampuanmu di atas ranjang. Rocky tidak bereaksi apapun, malahan hanya menggerakkan pundak dan tertawa,
Pekerjaan aku saat ini hanya tunggu di rumah untuk menjaga istri. Bagaimana perkembangan masalah perusahaan Nogo? Untuk sementara ini aku masih belum jelas. Wanita ini benar-benar kejam sekali. Bahkan menyumpahi dirinya. Cukup kejam. Intinya saat ini dia telah menyerahkan perusahaan Nogo kepada Lian. Dalam waktu dekat ini dia benar-benar hanya fokus menjaga Dewi. Tidak termasuk berbohong juga. Yulia terus memperhatikan reaksi wajah Rocky. Dia tidak dapat menemukan jejak kejanggalan apapun dari reaksi wajahnya, sehingga sangat emosi dan mengepal tangannya dengan erat. Bukannya selalu bilang lelaki akan bodoh apabila menghadapi wanita cantik yang seksi. Setelah itu akan menjawab semua pertanyaannya dengan tanpa sadar ia. Akan tetapi saat ini dia telah menahan rasa segan dan berpakaian demikian, ternyata bahkan tidak dapat menggali informasi apapun dari mulut Rocky. Dalam hati Yulia merasa sangat tidak berdaya, tentu saja juga merasa curiga. Melanie begitu ahli menjaga rahasia dan sama sekali tidak mau memberitahukan informasi apapun. Saat ini Rocky juga begitu tenang dan sama sekali tidak menampakkan jejak janggal apapun. Jangan-jangan perusahaan Nogo benaran tidak berhubungan apapun dengan Rocky. Dalam seketika itu Yulia merasa sedikit kecewa. Setelah mengetahui kabar investasi Melanie, Yulia langsung menebak kalau alasan Melanie dalam melakukan hal ini adalah ingin membantu Rocky. Oleh sebab itu Yulia mulai merasa cemburu dan tidak ingin mengalah, sehingga bersiap-siap untuk meyakinkan keluarga Qin dalam menginvestasikan perusahaan Nogo. Namun setelah dia bertanya kepada Rocky, dia bahkan tidak mendapatkan informasi apapun. Yulia melotot Rocky dan menyimpan kakinya yang sedang menyandar pada betis Rocky, kemudian menendang dengan kuat. Rocky merasa tidak berdaya. Tidak mau minum lagi, temani aku belanja saja. Suasana hati Yulia sangat tidak baik, sehingga mengambil tas dan langsung pergi. Dulunya Melanie sering mencari Rocky, sementara dirinya juga sering bertemu dengan Rocky. Namun saat ini mereka tidak menjalin hubungan bisnis apapun lagi, dirinya juga tidak boleh sering mencari Rocky. Hal ini membuat Yulia merasa sedikit kecewa. Dia semakin merasa hubungan antara dirinya dan Rocky sudah semakin jauh. Seandainya Rocky adalah pemilik perusahaan Nogo, sedangkan keluarga Qin juga turut menginvestasikan perusahaan Nogo, maka mereka berdua dapat menjalin komunikasi karena bisnis tersebut. Dengan demikian dia juga boleh mencari Rocky. Rocky tersenyum pahit, kemudian berdiri dan mengikuti langkah Yulia. Aku antar kamu pulang. Waktunya masih pagi, kamu begitu buru-buru mau pergi, begitu tidak mau bertemu denganku ya. Yulia menghentikan langkahnya dan bertanya dengan nada emosi. Kalau tidak pulang, kamu mau kemana? Yulia menjawab, aku hanya tidak suka membahas kerja di kafe. Kalau begitu kamu mau bahas di mana? Buka kamar di hotel saja, sunyi. Kedua mata Yulia yang jernih terus menatap Rocky, kemudian berkata dengan terus terang. Sebenarnya apa yang janggal? Rocky kaku terbengong, wanita ini tidak mabuk juga kan? Sekarang sedang emosi apa? Akan tetapi jika Yulia sudah begitu inisiatif, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat wanita cantik. Lagi pula dia juga tidak bermaksud melakukan sesuatu, jarang sekali bisa melihat Yulia yang begitu menggoda, anggap saja mencuci mata. Oleh sebab itu Rocky menjawab dengan tanpa ragu, boleh. Kamu buka kamar saja, aku ikut.